Beberapa hari terakhir, rupiah kembali bikin heboh. Nilainya menyentuh titik terlemah sepanjang sejarah, atau istilah kerennya all-time low. Dolar sempat menyentuh 17.700 rupiah, dan seperti biasa, timeline media massa langsung rame. Ada yang panik, ada yang bilang ekonomi Indonesia hancur, Indonesia bubar, dan sebagainya. Dan ada juga yang bingung, kenapa sih $1 bisa mahal banget? Kenapa nggak dibikin sama aja? Misalnya $1 sama dengan Rp1. Bukannya lebih gampang? Dan pertanyaan paling menariknya, siapa sebenarnya yang menentukan angka itu? Nah, di video ini kita bahas dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Kenapa Rp1 tidak sama dengan $1? Dan kenapa? Kalau seluruh mata uang di dunia dipaksa sama, ekonomi dunia justru bisa kacau. Kita mulai. Kalau dipikir-pikir, kenapa dunia nggak sekalian sepakat aja? Udah semua mata uang disamakan aja. $1 sama dengan Rp1. $1 sama dengan 1 yen. Rp1 sama dengan 1 yen, dan sebagainya. Kelihatannya simpel, kelihatannya adil, tapi ternyata ekonomi dunia nggak bekerja sesederhana itu. Karena mata uang itu bukan cuma soal kertas. Mata uang adalah kepercayaan. Mata uang adalah cerminan kekuatan ekonomi. Coba bayangin ada dua warung. Warung pertama rame, pembelinya banyak, stoknya lengkap, dan orang percaya dengan kualitasnya. Tapi warung kedua, barangnya sering kosong, kemudian punya banyak utang, lalu kadang tutup mendadak. Pertanyaannya, kalau dua warung ini dijual, apakah nilainya akan sama? Tentu enggak kan? Karena nilai itu muncul dari kepercayaan, dari kestabilan, dari kemampuan menghasilkan uang. Nah, mata uang juga begitu. Dolar kuat bukan karena kertasnya sakti, bukan karena warnanya hijau, tapi karena dunia percaya ekonomi Amerika kuat. Amerika punya ekonomi terbesar. Kemudian teknologinya. Kemudian pengaruh globalnya juga sangat kuat. Bahkan sebagian besar perdagangan dunia memakai dolar. Mau beli minyak, pakai dolar. Mau bayar utang luar negeri pun pakai dolar. Cadangan devisa bank sentral dunia banyak yang bentuknya dolar. Artinya, seluruh dunia membutuhkan dolar. Dan dalam ekonomi, kalau sesuatu banyak dicari, harganya naik. Misalnya, cabai aja. Kalau semua orang rebutan cabai, misalnya saat hari raya untuk bikin opor atau gulai dan sebagainya, maka harganya akan naik. Kalau seluruh dunia rebutan dolar, maka harga dolar ikut naik. Sesederhana itu sebenarnya. Tapi, banyak orang lalu bertanya, siapa sebenarnya yang menentukan nilai rupiah terhadap dolar? Apakah Amerika ataukah pemerintah Indonesia? Jawabannya, dulu pas zaman Orde Baru sampai tahun 1978, memang pemerintah kita lebih dominan menentukan kurs. Pemerintah bisa bilang $1 misalnya 5.000. Tapi lama-lama sistem itu bermasalah karena kalau harga resmi berbeda jauh dari kenyataan ekonomi, pasar akan melawan. Misalnya pemerintah bilang $1 sama dengan 5.000. Padahal orang-orang rela bayar 10.000 demi dapat $1. Kira-kira apa yang akan terjadi? Akan muncul pasar gelap, karena orang lebih percaya harga pasar. Akhirnya,
Sekarang, mayoritas negara di dunia memakai yang namanya floating kurs atau sistem kurs mengambang. Nilai mata uang yang lebih banyak ditentukan oleh pasar. Setiap hari ada bank, ada investor, ada eksportir, ada importir, ada trader yang jual beli dolar dan rupiah. Nah, dari situlah harga terbentuk. Kalau banyak orang beli dolar, harga dolar naik. Tapi, kalau banyak orang jual, maka harga dolar akan turun. Jadi, sebenarnya kurs itu seperti hasil tarik-menarik seluruh pelaku ekonomi dunia di dalam yang namanya pasar. Tapi lalu muncul pertanyaan berikutnya. Oke, dolar kuat karena Amerika hegemoninya besar. Maklum, pemenang Perang Dunia II, negara adik kuasa. Lalu, kenapa rupiah juga sering kalah terhadap mata uang lain? Kenapa terhadap euro, yen, terhadap yuan, bahkan terhadap dolar Singapura, rupiah sering kalah? Jawabannya, karena masalahnya bukan cuma soal Amerika, tapi juga soal kekuatan ekonomi dan seberapa dunia membutuhkan mata uang kita. Contohnya begini, kalau dunia ingin membeli mobil Jepang, mereka perlu yang namanya yen. Kalau dunia ingin beli teknologi Amerika, mereka perlu dolar. Nah, sekarang lihat Indonesia. Kita masih sangat bergantung pada dolar. Beli minyak, pakai dolar. Beli mesin pabrik, pakai dolar. Artinya, permintaan dolar di Indonesia tinggi terus, sedangkan dunia tidak terlalu banyak membutuhkan rupiah. Dan itu salah satu alasan kenapa rupiah sering tertekan. Tapi menariknya, tidak semua negara ingin mata uangnya terlalu kuat. Dan disinilah Cina menjadi contoh yang menarik. Banyak orang mengira semakin kuat mata uang, semakin hebat negaranya. Padahal belum tentu. Cina justru pernah dituduh secara sengaja melemahkan mata uangnya sendiri, yaitu yuan. Kenapa? Karena Cina adalah negara eksportir terbesar di dunia. Mereka ingin barang-barangnya murah di pasar dunia. Kalau yuan terlalu kuat, barang Cina jadi mahal. Ekspor otomatis turun. Pabrik sepi. Pengangguran naik. Makanya Cina sering menjaga yuan agar tidak terlalu kuat. Lalu pertanyaannya, apakah sengaja melemahkan mata uang sendiri itu ilegal? Jawabannya menarik. Tidak sepenuhnya ilegal. Karena hampir semua negara sebenarnya pernah mempengaruhi mata uangnya sendiri. Bank sentral bisa mencetak uang, bisa membeli dolar, bisa mengatur suku bunga, atau intervensi pasar. Masalahnya, kalau dilakukan secara agresif demi keuntungan perdagangan, negara lain bisa menganggap itu curang. Dan itulah yang dulu membuat Amerika marah kepada Cina. Dan disinilah bagian paling penting dari semua ini. Ternyata, mata uang itu sebenarnya soal satu hal, yaitu kepercayaan. Kalau sebuah negara dipercaya, maka investasi akan masuk, uang akan masuk, mata uang menguat. Tapi kalau pasar mulai takut, uang pun akan keluar. Mata uang melemah. Jadi, ketika kalian melihat berita rupiah all time low, jangan cuma berhenti di angka 17.000. Karena masalah sebenarnya bukan sekedar angka, tapi seberapa kuat ekonomi nyata sebuah negara. Karena pada akhirnya
uang itu cuman simbol. Yang benar-benar menentukan kekuatan negara adalah pendidikan, kemudian teknologinya, kemudian industrinya, produktivitasnya, dan kepercayaannya terhadap masa depan negara itu sendiri. Dan mungkin itulah alasan kenapa sampai hari ini $1 tidak akan pernah sama dengan $1. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di video berikutnya.